Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1S1221113. Kali ini saya akan membuat tugas video pada mata kuliah komputer visi, eh, yaitu tugas 7, betul tugas 7, eh, video praktik dan penjelasan bab 67. Saya akan menjelaskan materi dari bab 6 dan bab 7. Saya langsung share screen. Bab 6 dan bab 7 di halaman 132. Dia. Oke guys, di bab 6 yaitu retrieving image and searching using image descriptor. Pindahin dulu guys. Nah, oke. Di sini mirip dengan mata dan otak manusia, OpenCV juga dapat mendeteksi fitur utama. OpenCV dapat mendeteksi fitur utama dari sebuah gambar dan mengekstraknya menjadi fitur yang disebut deskriptor gambar. Nah, fitur ini kemudian dapat digunakan sebagai basis data, memungkinkan pencarian berbasis gambar. Selain itu, kita dapat menggunakan titik-titik kunci untuk menyatukan gambar dan membentuk gambar yang lebih besar. Nah, kita akan menyelesaikan bab ini dengan membuat aplikasi forensik, bukti konsep dengan menggunakan gambar, referensi sebuah tato. Kita akan mencari sekumpulan gambar untuk menemukan orang dengan tato yang cocok. Pada bagian sini ada technical requirement. Nah, di bab ini menggunakan Python, OpenCV, dan nanti terkait OpenCV, kami akan menggunakan modul opsional. OpenCV konsep yang mencakup algoritma tambahan untuk deteksi dan pencocokan variabel. Untuk mengaktifkan algoritma shift dan solve yang dipatenkan dan gratis dan tidak gratis untuk penggunaan komersial. Kita harus mengkonfigurasi modul OpenCV, contrib dengan flag OpenCV, enable non-free di Mac. Silakan merujuk di bab 1, mengatur OpenCV untuk petunjuk instalasi. Selain itu juga jika ada yang belum install MATLAB, install dengan menjalankan pip install. Nah, understanding type of feature detection and matching.
Beberapa algoritma dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur, dan kita akan mengeksplorasi beberapa di antaranya. Di bagian ini, algoritma deteksi fitur dan ekstraksi. Deskriptor yang paling umum digunakan di OpenCV adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Haris. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Terus ada Shift. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok. Ada Surf yang berguna untuk mendeteksi blok. Face yang berguna untuk mendeteksi sudut. Brief, mendeteksi blok. Terus ada ORB. Nah, defining future. eh, apa sih sebenarnya sebuah fitur itu? Mengapa suatu area tertentu di sebuah gambar dapat diklasifikasikan sebagai fitur, sementara area lain tidak? Secara umum, fitur adalah area yang menarik dalam gambar yang unik atau mudah dikenali. Sudut dan area dengan kepadatan detail tekstur yang tinggi adalah fitur yang baik, sementara pola yang sering berulang dan daerah yang kepadatannya rendah, seperti langit biru, bukan tepi. Tapi adalah fitur yang baik karena cenderung membagi dua daerah dalam gambar. Da, sebuah blok, sebuah area juga merupakan fitur yang menarik. Ada detecting Harris corner. Eh, Mari kita mulai dengan menemukan sudut menggunakan algoritma deteksi sudut. Harris. Nah, kita akan melakukannya dengan mengimplementasikan sebuah contoh. Jika kita mempelajari OpenCV setelah buku ini, kita akan menemukan bahwa papan catur menjadi subjek analis dalam komputer fisik. Sebagian karena pola kotak-kotak cocok untuk berbagai jenis fitur, dan sebagian karena catur hiburan yang populer terutama di Rusia, di mana banyak penyembang OpenCV tinggal. Ini merupakan gambar papan catur, dan di bagian ini ada penjelasan. Selanjutnya ada detecting DOG feature dan extracting safe description. Nah, tapi sebelumnya yang menggunakan CV2 Corner Harris yang sangat baik untuk mendeteksi sudut dan menjelaskan keuntungan yang jelas, karena sudut tetap merupakan sudut tetap terdeteksi bahkan jika gambar diputar. Namun jika kita mengubah ukuran, gambar menjadi lebih kecil atau lebih besar. Beberapa bagian dari gambar mungkin kehilangan atau bahkan mendapatkan kualitas sudut. Lalu ada anatomi key point. Setiap titik adalah kunci sequence stance dari kelas skate point yang memiliki properti berikut: properti PT titik, berarti koordinat, dan x, y, x dan y dari titik kunci dalam gambar. Properti size menunjukkan diameter dari fitur tersebut. Nah, properti angel menunjukkan orientasi fitur seperti yang ditunjukkan oleh garis radial pada gambar yang telah diproses sebelumnya. Properti response menunjukkan ketentuan dari titik kunci beberapa fitur yang diklasifikasi
diklasifikasikan oleh SIF sebagai lebih kuat daripada yang lain. Dan respon adalah properti yang dapat Anda periksa untuk mengevaluasi kekuatan suatu fitur. Properti aktif menunjukkan tempat fitur ditemukan. Nah, mari kita tinjau secara singkat yang telah kita diskusikan sebelum bab ini, bab 5. Mendeteksi dan mengenali wajah pada bagian konseptualisasi hard cascade. Algoritma SIP bekerja dengan cara yang mirip dengan algoritma deteksi wajah dalam hal memproses gambar, sama secara interaktif namun mengubah input pada setiap iterasi secara khusus. Skala gambar adalah parameter yang berubah pada setiap iterasi dari algoritma. Oleh karena itu, properti abstraktif terkait dengan skala gambar saat kunci terdeteksi akhirnya properti kelas ID dapat digunakan untuk mendeteksi identifikasi khusus pada suatu titik kunci atau sekelompok titik kunci. Nah, pada detecting face future and extracting self description, mengekstraksi deskriptor surf vision komputer adalah cabang ilmu komputer yang relatif mudah sehingga banyak algoritma belakangan ini. SIF sebenarnya baru berusia 21 tahun diterbitkan oleh David Low pada tahun 1999. SIRF adalah algoritma deteksi feature diterbitkan pada tahun 2006 oleh Herbert Bay. SIRF beberapa kali yang lebih cepat daripada Swift dan sebagian terinspirasi olehnya. Nah, di Using with Fast Future and Brief Descriptor, jika Swift masih muda dan Surf lebih muda, ORB berada pada tahap awal. ORB pertama kali dipublikasikan pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat untuk Swift dan Surf. Algoritma ini dipublikasikan dalam makalah ORB and efficient alternative to save or serve tersedia dalam format PDF. Lalu ada fast. Nah, fitur algoritma accelerate segment depth fast bekerja dengan menganalisis lingkungan melingkar yang terdiri dari 16 pixel dalam lingkungan sebagai lebih terang atau lebih gelap dari ambang tertentu yang ditentukan terhadap pusat lingkaran. Sebuah lingkungan dianggap sebagai sudut jika mengandung sejumlah piksel berturut-turut yang ditandai sebagai lebih terang atau lebih gelap. Nah, Fast juga menggunakan uji kecepatan tinggi yang kadang-kadang dapat menentukan bahwa lingkungan bukan sudut, hanya dengan memeriksa 2 atau 4 piksel saja alih-alih 16. Untuk memahami bagian uji kerja, kita bisa lihat diagram berikut yang didokumentasikan oleh Pensivi. Di sini ada brief atau binary robust independent elementary feature. Di sisi lain bukanlah algoritma deteksi fitur, melainkan sebuah deskriptor. Mari kita telusuri lebih dalam kayak konsep apa itu deskriptor dan kemudian melihat brief saat kita sebelumnya menganalisis gambar dengan save and serve. Inti dari seluruh proses adalah pemanggilan fungsi detektor. Fungsi ini melakukan 2 langkah berbeda.
lanjut pada broad force matching. Mencocok broad force and penjajah deskriptor yang membandingkan dua set deskriptor titik kunci dan menghasilkan hasil berupa daftar kecocokan disebut brute force karena sedikit optimisasi yang terlihat dalam algoritma ini. Untuk setiap deskriptor titik kunci dalam set pertama, pencocok melakukan perbandingan dengan setiap deskriptor. Titik kunci dalam set kedua, eh, setiap perbandingan menghasilkan nilai jarak kecocokan terbaik dapat dipilih berdasarkan jarak terkecil. Lalu ada watching allow go to image. Nah, sekarang kita memiliki gambaran umum apa itu fast dan brief. Kita dapat memahami beberapa tim di balik ORB memiliki kedua algoritma ini sebagai dasar untuk ORB. Dalam makalah mereka, para penulis bertujuan untuk mencapai hasil berikut. Ada penambahan komponen orientasi cepat dan akurat, fast, terus perhitungan efisien dari fitur brief yang terorientasi, analisis varian dan korelasi dari fitur brief yang terorientasi, metode pembelajaran untuk mendekorelasi fitur brief di bawah invarian rotasi yang mengarah pada peningkatan kinerja. Ada filtering match using KNN. Nah, pada bagian matching with flan, singkatan dari Fast Library for Operation Nurse Networks. Ini adalah perpustakaan sumber terbuka di lisensi BSD, dua klausul yang pesimis. Nah, situs resmi Flan adalah ini. Performing Homography with Flan. Nah, jika kita seperti penulis buku ini masih belum paham dari definisi sebelumnya, mungkin akan menemukan penjelasan berikut sedikit lebih jelas. Homografi adalah kondisi di mana dua bentuk saling melumpuhkan satu sama lain ketika salah satunya adalah distorsi perspektif dari yang lain. Pertama, mari kita lihat apa yang ingin kita capai agar kita dapat sepenuhnya memahami apa itu homografi. Kemudian kita akan melalui kodenya. Terus ada example application tato forensik. Nah, kita di bab ini contoh di dunia nyata, bayangkan ada yang bekerja di Departemen Forensik Gotham dan kita perlu mengidentifikasi sebuah tato. Apakah ini tato asli dari seorang kriminal yang tertangkap pada sebuah CCTV. Tetapi kita tidak mengetahui identitas orang tersebut, namun kita memiliki basis data tato yang diindeks dengan nama orang yang memiliki tato tersebut. Dan ada saving image descriptor to file. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyimpan deskriptor gambar file eksternal. Dengan cara ini, kita tidak perlu membuat ulang deskriptor setiap kali ingin memindai dua gambar. Untuk mencari kecocokan, untuk tujuan contoh, mari kita memindai sebuah folder gambar, membuat file deskriptor
yang sesuai sehingga kita memiliki eh, siap digunakan untuk pencarian masa depan. Untuk membuat deskriptor, kita akan menggunakan proses deteksi fitur dan menghitung deskriptor. Untuk menyimpan deskriptor ke file, kita akan menggunakan metode practice array numpy yang disebut save dan banyak ke file. Lalu ada scanning for match. Sekarang setelah kita melakukan deskriptor, yang disimpan kita hanya perlu melakukan pencocokan terhadap setiap set deskriptor. Nah, cocok dengan gambar query kita. Inilah proses yang akan kita terapkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, yaitu membuat gambar query, pindah folder, versi file, deskriptor, terus ada cetak file buat deskriptor shift untuk query, terus setiap file deskriptor shift dan temukan kecocokan berbasis Flan. Saring kecocokan, uji rasio, cetak nama orang dan jumlah kecocokan. Jika cocok melebihi ambang batas tertentu, maka cetak bahwa orang tersebut adalah tersangka. Nah, tunggu. Maaf, lanjut di bab 7 yaitu building custom object detector. Nah, bab ini membahas lebih dalam tentang konsep deteksi objek yang merupakan salah satu tantangan paling umum dalam komputer visi setelah sampai sejauh ini. Mungkin kita bertanya-tanya, kapan kita akan bisa menerapkan komputer visi? Apakah kita bisa membangun sistem deteksi mobil, orang, dan orang sebenarnya tidak terlalu jauh dari tujuan kita. Nah, pada bagian technical requirement, sini eh, di bab ini kita menggunakan OpenCV, Python, dan NumPy yang dan menyiapkan OpenCV untuk petunjuk instalasi. Lalu ada understanding Hawk. Hawk adalah deskriptor fitur sehingga termasuk dalam keluarga algoritma yang sama dengan scale invariant feature. Ada Surf, RWRB yang telah kita bahas di bab 6, mengambil gambar pencarian menggunakan deskriptor gambar. Seperti deskriptor lainnya, Hawk mampu memberikan jenis informasi yang penting untuk pencocokan fitur. Serta untuk deteksi dan pengenalan objek, paling umum Hawk digunakan untuk deteksi objek algoritma ini dan khususnya penggunaan sebagai detektor manusia dipopulerkan oleh Navnet, Dalal, dan Billtrix dalam makalah mereka Histogram of Oriented Gradients for Human Detection in RIA pada tahun 2025. Nah, di sini ada visualizing Hawk, ini bukan gambar mobil.
So, ada using hook, describe, region, and image. Untuk setiap sel hook, histogram berisi sejumlah bin yang sama dengan jumlah gradient, atau dengan kata lain jumlah arah sumber yang dianggap oleh hook setelah menghitung lanjut di understanding. Tadi ada understanding NMS, kita lanjut di understanding SVMS. Kalau masuk rincian bagaimana SVM bekerja, mari kita coba memahami apa yang bisa dibantu oleh SVM dalam konteks pembelajaran mesin. Nah, dan penglihatan komputer dengan data pelatihan yang diberi label, SVM belajar untuk mengklasifikasikan jenis data yang sama dengan menentukan higher plan optimal yang dalam bahasa sederhananya adalah bidang yang membagi data dengan label berbeda dengan margin sebesar mungkin untuk membantu pemahaman kita. Mari kita lihat diagram berikut yang disediakan oleh ZHW. Detecting people with hook descriptor. Nah, sini detecting people with hook. Ada creating and training object detector. Dengan detektor yang telah dilatih sebelum memudahkan untuk membangun prototipe dengan cepat dan kami hanya berurusan dengan orang dan wajah selain itu urus buku. Nah, kita akan bertanya bagaimana detektor orang buat sejak awal, apakah bisa meningkatkan
understanding bau. Kita lanjut di materi ini. Ini adalah konsep yang awalnya tidak ditunjukkan untuk penglihatan komputer, melainkan kita menggunakan versi yang berkembang dari konsep dalam konteks penglihatan komputer. Mari kita bahas terlebih dahulu versi dasarnya, yang seperti yang mungkin sudah diduga awalnya berasal dari analisis dan pengambilan informasi. Lalu ada playing bau komputer PC. Saat ini kita sudah familiar dengan konsep fitur deskriptor yang kita telah menggunakan algoritma seperti sift dan surf untuk mengekstrak deskriptor dari fitur gambar sehingga kita dapat mencocok fitur-fitur ini dalam gambar lain. Kita juga baru baru ini mengenal jenis deskriptor lain yang berdasarkan buku, kode, atau kamus kita mengetahui set tentang SVM. Sebuah model berlabel sebagai data pelatihan dapat menemukan pembagian optimal ruang deskriptor ke dalam kelas yang diberikan dan memprediksi kelas data terbaru. Lalu ada Cummins clustering, detecting cars, hmm, combining an SVM and sliding window. Terus kita bisa detecting a car in a scene. Ada saving and loading TriNet, yaitu merupakan final. Dan selesai. Oke. Mungkin kita bisa simpulkan pada bab 7. Nah, di bab ini kita membahas konsep teknik termasuk hook, bow, SVM, piramida gambar, sliding window, dan NMS. Itu teknik yang dimiliki oleh aplikasi dalam deteksi objek. Serta bidang lainnya, kita juga menulis skrip sebagian besar teknik seperti bawah SVM, perbeda gambar, sliding window, dan NMS juga memperoleh pengalaman praktis, pengalaman machine learning melalui latihan menjadi detektor kostum. Mungkin itu saja tugas video yang saya bisa jelaskan. Saya tutup dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.